Hai, nama saya Adin Ikhwani SPD. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih teks laporan hasil observasi itu apa? Coba kalian pikir dulu. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Jadi, teks laporan hasil observasi harus dilakukan dengan pengamatan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif, global, dan atau universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi, ditulis secara lengkap harus di dalam teks laporan hasil observasi, bersifat objektif atau fakta. Informasi teks juga harus terbukti kebenarannya, dan segalanya harus terbukti. Selanjutnya adalah tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Disajikan secara menarik, baik dalam hal kata, bahasa jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, tanpa adanya opini penulis. Teks deskripsi menggambarkan secara khusus, unik, dan individual, dan menggunakan sudut pandang penulis. Jadi, semuanya harus berdasarkan fakta dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur, diantaranya definisi umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi informasi secara umum atau secara garis besarnya. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan. Deskripsi penutup, yaitu terdapat manfaat dan kegunaannya. Tentunya, teks laporan hasil observasi harus disusun secara lengkap dari definisi umum, bagian, kemudian penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, tentukan tujuan observasi. Yang ketiga, melakukan proses observasi. Keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan, agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi.
bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim. Yang kedelapan, membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti pendeskripsi dan penjenis. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan seperti dan atau serta. Perbedaan seperti berbeda dengan. Persamaan seperti sebagaimana, seperti halnya, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, dan sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan kalimat definisi. 8. Menggunakan kalimat deskripsi. 9. Menggunakan kalimat aktif transitif. 10. Menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. 11. Kalimat simpleks. 12. Kalimat kompleks. 13. Persamaan kata atau sinonim. 14. Lawan kata atau antonim. Ke-15. Menggunakan berbagai istilah. Selanjutnya adalah fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, memberitahu atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, merupakan sumber informasi. Yang keempat, merupakan bahan untuk pendokumentasian. Selanjutnya adalah tujuan teks laporan hasil observasi. Mengatasi suatu masalah, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, mengadakan pengawasan dan perbaikan, menemukan teknik-teknik baru, untuk memberikan informasi terbaru, untuk mengatasi suatu persoalan, untuk menemukan teknik atau cara terbaru, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Terakhir, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Terakhir, jenis teks laporan hasil observasi. Ada dua. Yang pertama, laporan observasi formal, yaitu laporan hasil observasi terhadap objek yang diamati menggunakan kaidah formal dalam menyusun laporan, seperti ragam bahasa baku, terdapat struktur lebih rinci. Biasanya diajukan untuk acara resmi, seperti laporan berita, kepentingan politik, dan lain-lain. Yang kedua, laporan observasi non-formal, yaitu laporan hasil observasi yang strukturnya lebih simpel dan biasanya ditulis secara populer. Selesai sudah, kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus belajar ya. Terima kasih untuk perhatian dan segalanya. Jangan lupa subscribe YouTube SMK Karismawita 1 Jakarta. Like, komen, share, dan juga klik tombol loncengnya. Saya akhiri, sampai jumpa.